Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat selalu buat kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Eko Dartanto dari kelas Ekonomi Syariah angkatan 2023. Saya di sini akan mencoba memaparkan tugas ringkasan webinar tentang pendidikan akhlak dengan dosen pengampu Ibu Vera Susanti, MPD. Mari kita mulai. Akhlak sebagai kunci dalam membangun peradaban manusia. Trilogi dalam ajaran Islam. Ada akidah, Islam, syariah, dan akhlak. Apa itu pendidikan? Secara definisi, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya, apa itu akhlak? Akhlak berasal dari kata al-khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat, atau perangai, yang berarti secara istilah akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Apa arti makna dari akhlak? Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga. Dan sebaliknya, jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Ringkasan dari akhlak. Akhlak adalah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindar dari keburukan. Sesuai dengan tuntunan syariat Islam, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi menyebabkan berkembangnya pula perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat secara signifikan. Dalam berbagai aspek perubahan tersebut, satu sisi membawa kemudahan dan di sisi lain menimbulkan kegelisahan. Kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kegelisahan karena terjadi pergeseran tatanan nilai-nilai akhlak yang ada dalam masyarakat sebagai dampak faktor eksternal dengan masyarakat yang telah membuka diri dan menyerap beberapa nilai-nilai dari luar. Ini bisa menyebabkan rusaknya tatanan akhlak atau krisis akhlak sebagai seorang muslim maupun muslimah yang dimana akan kehilangan jati diri dan bisa terjerumus ke dalam tingkah laku atau tindakan yang tidak terpuji seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pelecehan seksual, perampokan, hingga menghilangkan nyawa seseorang. Akhlak sangat penting untuk kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat. Karena dengan akhlak, seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya, maka dari itu setiap aspek ajaran Islam berorientasi
pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia atau karimah. Pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak merupakan bagian dari ajaran pendidikan Islam. Padahal kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia sebagian besar beragama Islam. Dengan pendidikan akhlak yang baik ini diharapkan nilai-nilai ajaran pendidikan Islam dapat ditanamkan dan dilaksanakan di negara Indonesia ini. Pendidikan akhlak yang baik akan menghantarkan pelakunya menjadi manusia yang berakhlak mulia di berbagai lini kehidupan. Karena begitu pentingnya pendidikan akhlak ini, maka perlu dikaji ulang dan dikomparasikan dengan pemikiran tokoh Barat. Artikel ini membahas tentang bagaimana konsep pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Ghazali yang dikomparasikan dengan pemikiran tokoh masyarakat Barat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep pendidikan akhlak yang dikaitkan dengan pendidikan Islam yang pada masa sekarang. Ada 8 contoh akhlak mulia dalam kehidupan. Yang pertama, bersikap ikhlas. Ikhlas dilakukan dengan mengosongkan hati dan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, tasamuh atau toleransi. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, mengucapkan salam dan menjawab salam. Yang keenam, peduli sama sesama. Yang ketujuh, membalas orang yang zalim dengan kebaikan. Dan yang terakhir, kedelapan, bersikap lembut dan rendah hati. Mengimplementasikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang telah melekat pada diri seseorang. Maka itu, akhlak merupakan hal fundamental dalam Islam. Misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak terbagi menjadi 3, yakni akhlak manusia kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat dan alam, serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari bentuk mufrodatnya khuluqun, yang berarti budi pekerti, peringai, tingkah laku, dan tabiat, seperti yang sudah saya sebutkan di atas. Sedangkan menurut istilah akhlak ialah pengetahuan yang menjelaskan mengenai baik dan buruknya atau benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Contoh, penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari adalah memperhatikan etika sosial saat berkomunikasi dengan orang lain, siapapun itu, dan di tempat manapun, baik itu di masjid, di sawah, di kantor, di trotoar, di pasar, di warung, di lembaga pendidikan, di lembaga dakwah, dan di tempat lainnya dimanapun itu. Selain itu, hindari sikap egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan yang ujung-ujungnya membuat kita lupa akan hak-hak orang lain dan cenderung meremehkannya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak mulia terhadap Allah diartikan sebagai tingkah laku manusia sebagai makhluk ciptaannya yang pada prinsipnya manusia yang beriman dan berakhlak
mengakui terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Sebagai firman Allah yang berbunyi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan tubuh yang kokoh dan sempurna serta melengkapi dengan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, akal pikir, dan hati nurani. Manusia bersyukur dengan panca indera yang diberikan Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna, sudah sepantasnya manusia mensyukuri apa yang telah Allah berikan dan menggunakan alat panca indera tersebut dengan memperhatikan bukti keesaan Allah serta taat dan patuh kepadanya. Inilah contoh akhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama, ikhlas, yang artinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang dikatakan suci apabila dikerjakan hanya karena semata-mata karena Allah, dengan niat yang ikhlas, menjauhkan dari riya ketika melakukan amal yang baik. Yang kedua, bertaubat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan yang buruk yang dilakukannya, berusaha untuk menjauhkan segala larangannya, serta melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, bersabar, dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian serta mencari ridhonya. Yang keempat, bersyukur, suatu sikap manfaat sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun non-fisik, dan meningkatkan amal soleh dengan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, bertawakal, berusaha seoptimal mungkin dan berdoa menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Yang keenam, harapan, sikap jiwa yang sedang mengharapkan sesuatu yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bersikap takut, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala jika melanggar perintah-perintahnya. Sekarang akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau akhlak kepada Rasulnya. Selain wajib berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam juga wajib berakhlak mulia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah kekasih Allah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia agar mereka menjalin hidup dan kehidupan sesuai petunjuknya sehingga meraih kebahagiaan hidup yang hakiki. Baik akhlak al-karimah kepada Rasulullah adalah taat dan cinta kepadanya. Mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Ini semua telah dituangkan dalam hadis sunnah beliau yang berwujud ucapan, perbuatan, dan penetapan.
Sekarang selanjutnya akhlak kepada kitabullah. Iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Perintah beriman kepada kitab Allah tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dalama tidak, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam, iman kepada kitab Allah diartikan sebagai meyakini dengan sepenuh hati serta disampaikan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada Rasul-Nya yang bertujuan sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan. Keyakinan ini haruslah ditanamkan dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan atau perilaku sehari-hari. Adapun maksud dari beriman kepada kitab Allah adalah pertama, mengimani bahwa semua kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada Rasul-Nya. Yang kedua, iman kepada kitab juga berarti mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan, baik diketahui namanya ataupun tidak. Ketiga, beriman kepada kitab juga membenarkan berita-berita yang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang terakhir, keempat, iman kepada kitab Allah juga termasuk mengamalkan hukum yang ada dalam kitab tersebut, yaitu hukum yang tidak bertentangan dengan tidak dihapus oleh Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-48 yang berbunyi, Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminal alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa ala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq likullin jalna minkum syirataw wa min haja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakil liyabluwakum fima atakum wastabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'an fayunnabbi'ukum bima kuntum bihi takhtalifun, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran
yang telah datang kepadamu. Untuk setiap manusia di antara kamu, kami beri aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepada kamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Selanjutnya, akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada tetangga adalah adab bertetangga, yakni mendahului, berucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sedang sakit, berbelasungkawa kepada yang lagi terkena musibah. Selanjutnya, akhlak kepada diri sendiri. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita sendiri. Dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri yaitu dengan sabar, sidik, tawaduk, syukur, istiqomah, iffah, pemaaf, dan amanah. Orang tua merupakan orang yang telah melahirkan dan menjaga kita sedari kecil. Orang tua adalah pendidik, pengayom, dan sosok yang seharusnya menjadi teladan bagi kita. Maka tak heran jika kita selalu diajarkan untuk bisa menyayangi mereka saat hidup maupun saat mereka telah tiada. Lalu, apa saja adab kepada orang tua? Berbuat baik pada kedua orang tua. Sebaiknya anak juga mempunyai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ataupun dilupakan, yakni berbuat baik kepada orang tua, seperti adab kepada orang tua yang telah dijelaskan pada surat Al-Quran di atas dalam Al-Isra ayat ke-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Yang kedua, bersyukur dengan keberadaan kedua orang tua. Rasa syukur yang dimaksud telah tertera pada surat Al-Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu bersyukur atas berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keberadaan orang tua, terutama ibu yang sudah melahirkan kita, mendidik kita, serta mengasuh kita sejak kecil. Hal itu bentuk tanda rasa syukur kita kepada kedua orang tua untuk memuliakannya selama masih hidup di dunia sampai kembali. Yang ketiga, berkata dengan sopan dan santun. Selain kita tidak boleh berkata kasar dan membentak orang tua, kita juga tidak boleh mengeluarkan perkataan atau perilaku yang buruk kepada kedua orang tua kita. Allah memberikan perintah kepada setiap umatnya agar berbuat baik dan berkata yang sopan kepada kedua orang tua. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Yang keempat, mengasihi orang tua. Adab kepada orang tua yang berikutnya adalah mengasihi kedua orang tua. Kamu bisa memberikan kasih sayang dan perhatian kamu kepada kedua orang tua,
seperti mereka menyayangi kita selagi masih kecil. Bersikaplah rendah hati pada orang tua. Jangan merasa sombong, apalagi berada di atas orang tua. Misalnya, karena kamu memiliki pendidikan tinggi atau karir yang hebat. Bagaimanapun, kesuksesan yang kamu capai sedikit banyak merupakan buah dari doa dan restu kedua orang tua kita. Sudah sewajarnya kamu selalu mengasihi mereka. Selanjutnya yang kelima, ataupun yang terakhir, mendoakan kedua orang tua kita. Seorang anak mempunyai kewajiban untuk mendoakan kedua orang tuanya supaya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan umurnya selama hidup. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat." Quran surat Ibrahim 41. Demikianlah 8 adab anak kepada orang tua yang menjadi kewajiban kita semua agar bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan merawatnya. Saat mereka meninggal pun kita harus terus mendoakan kedua orang tua kita tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih.